Assalamualaikum, Rizal Gibran di sini kembali memberikan informasi seputar bantuan operasional sekolah untuk tahun 2022. Video kali ini akan menjelaskan tentang besaran alokasi dan penerima bantuan operasional sekolah kinerja tahun 2022 serta membahas komponen-komponen BOS kinerja tahun 2022. Seperti apa? Mari kita simak informasinya berikut ini. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah mengeluarkan keputusan nomor 165/P/2022 tentang besaran alokasi dana BOS kinerja serta sekolah penerimanya. Besaran alokasi dana BOS kinerja sekolah penggerak. Pelaksanaan program sekolah penggerak angkatan pertama. Ini untuk angkatan yang pertama, untuk sekolah dasar BOS kinerjanya itu sekitar 45 juta. Kemudian untuk SMP ini 70 juta, SMA 90 juta dan SLB itu sekitar 72.500.000. Kemudian ada juga sekolah penggerak yang masuk ke dalam angkatan kedua. Untuk sekolah dasar 80 juta, untuk SMP 120 juta, kemudian untuk SMA 155 juta dan SLB 132 juta. Kemudian bagi sekolah penerima dana BOS kinerja yang berprestasi ini sekitar 60 juta rupiah. Di keputusan menteri ini Bapak dan Ibu bisa melihat nama-nama satuan pendidikan yang menerima dana BOS kinerja untuk tahun 2022. Nah, kebetulan di kecamatan saya di sini ada 2 sekolah yang mendapatkan dana BOS kinerja untuk tahun 2022. Yang pertama di sini ada sekolah SDN 2 Nyalindung, kemudian ada SDN 2 Karangsewu yang ini. Bapak dan Ibu nanti bisa melihatnya. Sekaligus Bapak dan Ibu bisa melihat angka ataupun juga besaran dana yang akan diterima oleh Bapak dan Ibu semuanya mengenai dana BOS kinerja untuk tahun 2022 ini. Ada beberapa pertanyaan, kira-kira untuk apa saja penggunaannya dan bagaimana cara melaporkannya, kemudian juga komponen di dalamnya itu seperti apa. Kita akan bahas bersama pada video kali ini. Jadi pastikan Bapak dan Ibu menyimak secara penuh informasi dan juga video ini agar Bapak dan Ibu nantinya tidak kebingungan ketika menggunakan dana BOS kinerja ini untuk apa begitu ya. Saya akan mulai dari komponen penggunaan dana BOS kinerja untuk sekolah penggerak. Yang pertama di sini rincian komponen penggunaan dana BOS kinerja untuk sekolah penggerak. Yang pertama adalah pengembangan sumber daya manusia meliputi pembiayaan untuk sebagai berikut. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa melihat di sini ada identifikasi, pemetaan potensi dan kebutuhan pelatihan, kemudian penguatan pelatihan geriaan in-house training di satuan pendidikan, selanjutnya penguatan komunitas belajar di satuan pendidikan, pelatihan mandiri dengan komunitas praktis, peningkatan kapasitas literasi digital, atau kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia. Nah, pertanyaannya adalah, dalam bentuk apakah semua kegiatan ini dan apakah dari setiap komponen ini, dari A sampai F ini harus dipenuhi seluruhnya atau tidak? Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu termasuk misalkan ya, sekolah penggerak, berarti Bapak dan Ibu harus mengidentifikasi atau memetakan potensi kebutuhan pelatihan. Bapak dan Ibu harus mengembangkan sumber daya yang ada di satuan pendidikan. Misalkan Bapak dan Ibu harus meningkatkan sumber daya manusia tenaga kependidikan, misalkan ya, ada guru, kemudian juga ada tenaga pendidikan yang lain, itu harus ditingkatkan potensi dan sumber dayanya. Yang ya tentu saja melalui pelatihan atau kegiatan-kegiatan lain yang memang sangat dibutuhkan dalam proses pengembangan sekolah penggerak tersebut. Salah satunya adalah misalkan mengadakan pelatihan. Apa yang harus Bapak dan Ibu lakukan? Tentu yang pertama di sini adalah mengidentifikasi dulu apa yang dibutuhkan oleh sekolah, kemudian juga sumber daya yang ada di satuan pendidikan Bapak dan Ibu itu harus ditingkatkan kompetensinya. Jadi harus digali dulu apa yang kurang, kemudian juga apa yang perlu ditingkatkan, itu harus dipetakan, diidentifikasi, kemudian dipetakan untuk nanti diadakan pelatihan. Biayanya bisa digunakan dari program BOS kinerja ini. Misalkan yang ini peningkatan kapasitas literasi digital. Misalkan kemampuan sumber daya manusia di satuan pendidikan Bapak dan Ibu itu tidak cakap misalkan, atau tertinggal, kurang update misalkan ya terhadap literasi kemampuan terhadap digital, maka Bapak dan Ibu bisa mengadakan pelatihan. Misalkan begini, pengembangan TIK-nya misalkan ya, cara menggunakan laptop, kemudian juga cara mengirimkan email, kemudian bagaimana cara membuat video pembelajaran, kemudian bagaimana cara upload dan download dan sebagainya. Bapak dan Ibu nanti bisa menggunakan dana tersebut untuk mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya guru yang ada di satuan pendidikan. Maaf ya, untuk angkatan guru-guru yang terdahulu memang tidak disiapkan untuk menghadapi situasi yang seperti ini. Situasi yang seperti ini membutuhkan kita untuk cakap
atau untuk lebih memahami literasi digital. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti arus, dan mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman, gitu ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya yang kedua, di sini Bapak dan Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, karena Bapak dan Ibu menggunakan dana bos kinerja, makanya Bapak dan Ibu harus menggunakan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu yang pertama adalah penyediaan atau pencetakan panduan dan buku untuk kebutuhan pendidik dan peserta didik terkait pembelajaran dengan paradigma baru yang ditetapkan oleh kementerian. Nah, kementerian itu sudah menyiapkan modul-modul, kemudian juga buku-buku yang akan digunakan dalam penerapan pembelajaran dengan paradigma baru tadi. Nah, dari mana kita membeli kebutuhan ini? Bapak dan Ibu gunakanlah Siplah agar Bapak dan Ibu tidak ribet gitu ya dalam urusan administrasi. Setiap pembelanjaan yang bersifat online, saya rasa mendingan menggunakan Siplah karena di situ sangat lengkap sekali administrasi. Jadi biar nanti Bapak dan Ibu tidak kewalahan di akhirnya. Ujung-ujungnya kita juga yang riweuh ya. Yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran paradigma baru termasuk pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini pelaksanaan pembelajaran paradigma baru tentu nantinya akan menggunakan komponen-komponen biaya yang cukup besar. Selanjutnya yaitu kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian yang ketiga, penguatan digitalisasi sekolah. Nah, Bapak dan Ibu perlu diperhatikan bahwa sekolah penggerak kekuatan digitalnya harus mumpuni, harus sesuai yang diharapkan oleh kementerian. Artinya Bapak dan Ibu harus mempersiapkan komponen-komponen tadi. Yang pertama adalah penguatan infrastruktur listrik. Misalkan kalau di satuan pendidikannya Bapak dan Ibu masih kekurangan listrik, pasokan listriknya kurang, terus juga daya kapasitas listriknya kurang, misalkan Bapak dan Ibu nanti bisa menambah. Nah, Bapak dan Ibu nanti bisa membeli genset yang bisa digunakan nanti untuk kegiatan pembelajaran. Selama memang di daerah Bapak dan Ibu tidak bisa diusahakan masuk PLN, kita mencari penguat listrik lainnya seperti genset atau listrik yang tenaga surya. Selanjutnya penguatan infrastruktur internet. Kalau di kota-kota besar memang tidak ada masalah begitu ya. Tetapi ketika kita berbicara daerah pedesaan, pedalaman ataupun juga di daerah perkampungan, tentu penguatan infrastruktur internet ini cukup dibutuhkan. Bapak dan Ibu bisa membeli wifi atau juga penguat sinyal ataupun juga hal lain yang memang berhubungan dengan penguatan infrastruktur internet tadi. Lokakarya implementasi digitalisasi sekolah. Misalkan Bapak dan Ibu mengadakan lokakarya bekerja sama dengan organisasi lain ataupun juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah lain mengadakan lokakarya, penerapan ataupun juga implementasi digitalisasi sekolah atau kegiatan lainnya yang memang relevan dalam pelaksanaan digitalisasi sekolah. Nah, yang keempat, perencanaan berbasis data. Nah, ini Bapak dan Ibu yang meliputi pembiayaannya adalah yang pertama adalah program dan kebijakan pelaksanaan program sekolah penggerak. Kemudian perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sekolah penggerak di satuan pendidikan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sekolah penggerak di satuan pendidikan Bapak dan Ibu semuanya itu bisa didanai dari dana bos kinerja maksudnya ya. Kemudian penguatan kapasitas tata kelola satuan pendidikan. Penguatan kapasitas tata kelola satuan pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa mengadakan pelatihan dan sebagainya. Untuk penguatan kapasitas tata kelola, misalkan mulai dari kepala sekolah, bendahara, guru-guru, kemudian juga TU dan sebagainya, Bapak dan Ibu bisa nanti menggunakan dana bos kinerja ini. Bapak dan Ibu, ada 4 poin utama komponen dari bos kinerja tahun 2022 ini. Hanya saja Bapak dan Ibu yang perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu semuanya, setiap item yang ada pada komponen ini bukan berarti harus semuanya digunakan. Nah, Bapak dan Ibu para pengelola bos di setiap satuan pendidikan, demikian 4 poin pokok dari komponen bos kinerja tahun 2022. Saya Rizal Jibran pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.